Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Sidik Kurniasakti, peserta Latsar CPNS IPDN Angkatan ke-27 Regional Bandung, kelas C1. Hari ini tanggal 17 Maret 2021 merupakan hari ketiga kami mengikuti Latsar CPNS, yang dimana hari ketiga ini kami mendapatkan tugas dari tutor kami, yaitu Pak Teguh Solistiawibowo SPD MPA, di mana beliau memberikan tugas berupa pembuatan video presentasi analisis isu efektivitas kinerja individu berdasarkan tupoksi masing-masing. Jadi tugas yang diberikan ini merupakan tugas individu, di mana tugasnya itu tentang bagaimana kita menganalisis sebuah isu atau permasalahan yang ada di kantor tempat kami melaksanakan orientasi tugas, yaitu dengan menggunakan metode USG. USG itu apa? Nanti akan saya jelaskan lebih lanjut. Oke, jadi untuk lebih mengetahuinya, kita langsung saja ke materi. Ya, berikut adalah format teknis analisis masalah melalui USG. USG itu adalah urgensi, seriousness, dan growth. Maksudnya adalah urgensi ini apakah masalah itu mendesak, seriousness apakah masalah itu sangat serius, dan yang ketiga growth, tumbuh apakah permasalahan ini dapat tumbuh dan akhirnya dan mempengaruhi masalah-masalah yang lain. Jadi di formatnya itu yang pertama adalah nama Sidik Kurniasakti, jabatan saya adalah analis perencanaan sumber daya manusia aparatur. Tugas dan fungsi saya adalah menjalankan tugas pada sub bagian umum dan kepegawaian, di mana saya mengurusi tentang kebutuhan kepegawaian di BPSDM Provinsi Kalimantan Utara. Jadi langsung saja kita ke isu dan masalahnya. Yang pertama, isu yang saya identifikasi adalah penataan arsip atau berkas kepegawaian belum optimal. Mengapa demikian? Karena saat saya datang ke BPSDM Provinsi Kalimantan Utara dan melaksanakan tugas saya sebagai CPNS di sana, dalam melaksanakan tugas saya mengidentifikasi bahwa di BPSDM Provinsi Kalimantan Utara penataan arsip atau berkas kepegawaiannya belum optimal. Di bidang umum dan kepegawaian itu dikarenakan masih banyaknya pegawai yang jika membutuhkan sebuah data kepegawaiannya, data tersebut susah untuk dicari dan didapatkan. Jadi di penataan arsip ini saya memberikan nilai yang mendesaknya itu dengan nilai tertinggi yaitu 5. Mengapa demikian? Karena arsip ini sangat penting sifatnya menurut saya, karena jika tidak ada berkas arsip ini maka dalam pengusulan suatu berkas itu akan terhambat. Di isu satu ini pada seriusnessnya saya memberikan nilai 4, karena memang arsip dan berkas kepegawaian itu merupakan hal yang sangat serius. Apabila hilang maka dampaknya akan berbahaya bagi si pegawai tersebut, karena jika kita akan melakukan sesuatu kegiatan yang berkaitan dengan suatu berkas, dan jika berkas itu diminta dan kita tidak mempunyainya, maka itu akan berdampak buruk bagi kita. Dan untuk di growth-nya, di pertumbuhan permasalahannya ini saya memberikan nilai 4, karena kan arsip ini merupakan hal yang sangat penting. Saat saya datang pertama di BPSDM, awalnya saya belum menganggap bahwa berkas ini penting atau bagaimana, tapi ketika saya diberikan tanggung jawab sebagai pengurus kepegawaiannya, bahwa memang arsip itu merupakan hal yang sangat penting menurut saya, dan berkas ini merupakan hal yang mempengaruhi semua aspek kegiatan yang ada di
setiap kantor-kantor. Jadi menurut saya kalau arsip ini dalam penataannya belum optimal, maka akan berdampak kepada permasalahan-permasalahan yang lainnya. Dan yang isu kedua yang saya identifikasi adalah pengusulan berkas usulan kenaikan gaji berkala belum efektif dan efisien. Di sini saya juga mengurus kenaikan gaji berkala pegawai di BPSDM Provinsi Kalimantan Utara. Jadi di mana belum efektif dan efisien itu dilihat dari seperti yang tadi, kurangnya dalam penataan arsip berkas. Jadi ketika dibutuhkannya berkas-berkas untuk kenaikan gaji berkala masih kesulitan dan akhirnya mengalami keterlambatan. Jadi di isu kedua ini saya memberikan nilai hanya 2 poinnya, yaitu karena gaji berkala ini tidak terlalu mendesak, tapi karena itu bisa dikerjakan sebulan sebelum jatuh temponya pada untuk pemberian gaji, jadi masih bisa kita persiapkan. Hanya saja dari kitanya sendiri untuk dapat mempersiapkannya jauh-jauh sebelum jatuh temponya. Di sini pada isu kedua, seriousness, saya memberikannya 3. Di sini saya menganggap bahwa kenaikan gaji berkala itu bersifat serius karena itu merupakan hak dari setiap pegawai. Apabila gaji tersebut tidak sesuai dengan kebutuhannya, maka itu akan berdampak tidak baik bagi si pegawai tersebut. Jadi di sini saya menganggapnya sangat serius karena apabila kenaikan gaji berkala tersebut terlambat, maka akan sangat mengganggu dalam kebutuhan si pegawai tersebut dan growth-nya di pertumbuhan masalahnya. Di sini saya memberikan nilai 2 karena kenaikan gaji berkala sepertinya tidak akan berdampak terlalu banyak oleh badan pengembangan sumber daya manusia, hanya saja itu akan berdampak kepada si pegawai tersebut. Jadi di situ saya memberikan nilai 2. Dan yang isu masalah yang terakhir itu adalah pengumpulan berkas oleh pegawai belum tepat waktu. Jadi di sini yang dimaksud belum tepat waktu itu adalah saya selaku pegawai di BPSDM yang bertugas dalam bidang umum dan kepegawaian, yang mengurusi semua tentang kebutuhan pegawai, mulai dari kenaikan pangkat, kenaikan gaji berkala, pensiun, dan banyak lagi mengenai pegawai. Jadi di saat saya membutuhkan suatu berkas atau membutuhkan data-data dari para pegawai yang akan saya buatkan suatu usulan, data tersebut merupakan hal yang penting dibutuhkan oleh setiap pegawai. Jadi dari ketiga isu tersebut, yang merupakan isu yang paling besar itu adalah penataan arsip atau berkas kepegawaian belum optimal. Di urgensinya itu 5 poin, di seriousness-nya 4 poin, di growth-nya 4 poin, jadi totalnya adalah 13 poin. Jadi penataan arsip berkas kepegawaian belum optimal merupakan isu yang paling berdampak di BPSDM. Di bagian saya itu di bagian umum kepegawaian. Jadi berdasarkan hasil analisis USG, isu terpilihnya adalah penataan arsip atau berkas kepegawaian belum optimal. Jadi alternatif solusi atau pemecahan masalah tersebut adalah pengelolaan arsip dinamis melalui Google Drive
pada sub bagian umum dan kepegawaian Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Provinsi Kalimantan Utara. Ya, itu tadi merupakan teknis analisis masalah dengan metode USG. Jadi sudah kita dapatkan bahwa di PPSDM Provinsi Kalimantan Utara, di suatu masalah yang saya alami di bidang saya saat melaksanakan orientasi, tepatnya di bagian umum dan kepegawaian, itu adalah penataan arsip berkas kepegawaian belum optimal. Jadi permasalahan ini solusinya adalah dengan pengelolaan arsip dinamis melalui Google Drive pada sub bagian umum dan kepegawaian Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Provinsi Kalimantan Utara. Demikian yang dapat saya sampaikan, semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.